Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim mushola Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia berupa nikmat yang cukup banyak. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, maka semuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan membaca kitab Mukhtarul Hadis, yang melanjutkan bacaan kita sampai hadis yang ke 248, ya, yaitu hadisnya yang berbunyi Allah maftahi. Atasnya. Allah asli data bainina. Itu udah itu. Di bawahnya Allah Sekarang Allah maj'al hubbaka. Ya. 247. Halaman 34 sudah ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anil Husain bin Malik At-Ta'i anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya'i ilayya waj'al khashyataka akhwafal asya'a 'indi waqta'anni hajatid dunya bisyauqi ila liqa'ik wa idza aqrarta a'yuna ahli dunya min dunyahum fa aqrir 'aini min ibadatik. Rawahu Abu Nu'aim.
Doa yang berikutnya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa doa memohon kecintaan ya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa bunyi doa yang diajarkan oleh Nabi? Ya, doanya adalah Allahumma ja'al hubbaka. Ya, Allahumma ya Allah. Ya, ij'al jadikanlah. Ya, artinya aku mohon kepadamu ya Allah jadikanlah apa? Hubbaka. Ya, cintaku kepadamu ahabbal asya'i ilayya, menjadikan sesuatu yang paling aku cintai untuk diriku. Ya, jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada yang lain-lain yang ada di dunia ini. Ya, memang kan saya katakan kita hanya fanatik boleh kepada dua saja, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, bahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul itu ya mengalahkan cintanya kita kepada diri kita dan juga kepada kedua orang tua. Ya, artinya diri kita aja masih kalah. Ya, kita cintai lebih cinta kita kepada siapa? Kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya. Loh, kenapa kok bisa sebegitu tingginya ya sehingga cinta-cinta yang lain itu mengalahkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena cinta kepada Allah itu tidak akan pernah kita salah. Ya, cinta kita kepada Allah yang berlebihan boleh gak? Boleh banget. Ya, tuh. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah itu nggak bakal rugi kita, ya, nggak bakal kita sengsara, ya. Tapi kalau kita cinta kepada selain Allah dan kepada Rasulullah, ya, itu dia bisa baik kepada kita atau kita bisa baik kepada dia saat kita cinta sama dia, ya. Tapi cinta kita kepada Allah Rasulullah, kita cinta kepada Allah Rasulullah, Allah lebih cinta kepada kita. Sekarang kita cinta sama orang belum tentu orang itu cinta sama kita, ya kan? Kita cinta sama orang nih, kita pasti gak orang cinta sama kita? Belum tentu, ya. Tapi kalau kita cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah, Allah dan Rasul lebih mencintai kita lagi. Coba, pasti dibalas. Ya maaf ya, jangan jauh-jauh lah kita cinta sama suami kita aja dah, ya. Tuh, ya memang. Kita tahu benar-benar tuh kalau suami kita cinta banget sama dia, sama kita. Ya, nanti ada doanya nih, nanti nih. Ya, nanti ada doanya nih. Ya. Ame suami aja masih kayak gitu kita, bukan kita ragu, maaf ya. Ya, saya sama istri sama. Ya, belum tentu saya cinta saya murni. Kenapa? Ya, karena bisa ada sesuatu yang kita pengen, kan begitu. Ya buktinya banyak. Ya, seorang istri cinta sama suami saat apa? Saat suami lagi senang doang. Ya kan? Nah, iya. Ya. Nah, kita juga jangan jauh-jauh cinta kita kepada pejabat. Kita cinta sama dia gak? Cinta. Tapi dia udah jadi pejabat, apa kita cinta sama dia? Udah enggak jadi pejabat, kita cinta gak? Apa-apa cinta dia. Enggak ada duit nih kan? Ya, tapi cinta kepada Allah tidak akan pernah putus. Ya, cinta kepada Rasul tidak akan pernah rugi. Ya, kenapa? Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah itu akan membawa kebahagiaan kedua-duanya, dunia dan akhirat. Makanya doa ini Nabi ajarkan, jadikanlah ya Allah cintamu kepadaku, cintaku kepadamu ya melebihi cinta segala sesuatu untuk diriku, katanya. Ya, jadi mengalahkan cinta kita kepada diri kita sendiri, ya. Tuh. Pokoknya nggak bakal rugi dah, ya, nggak bakal salah, ya. Tuh. Karena kita kan cinta yang berlebihan sama suami ini, kadang suami kita bingung, ya. Lalu tumben-tumbenan cinta mau nggak ada apaan nih, nah, ya, pasti ada apanya, ada maunya, ya, ada udang di balik. Ya, ada udang di balik bakwan nanti benar. Ya, kalau di balik batu namanya apa? Ya, coba.
Waj'al khasyataka akhwafal asya' indi. Ya, dan jadikanlah khasyataka, ya, rasa takut kepadamu, ya, akhwaful asya' indi, merupakan rasa yang paling aku takuti terhadap yang lainnya. Ya, kita takut sama suami, takut biasa, takut aja, bukan nggak takut banget. Ya, tuh. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maksudnya bukan kita kabur, ya, bukan kita ngapain itu, bukan kita yang menghindar, ya. Artinya kita takut kepada Allah apa sih, Bu? Takut akan siksa api neraka. Ya, Allah itu bukan zat yang mesti ditakutin, bukan. Ya, yang kita takutnya sama apanya? Sama nerakanya. Kenapa? Siksa neraka itu sangat dahsyat. Ya, lah kalau bayangin aja tuh, panas api neraka yang paling rendah, yang level paling rendah itu, yang 0, ya, itu baru berapa itu kemarin saya bilang? 1/7 panas api dunia yang paling panas. Ya, itu panas neraka yang paling rendah. Tapi kalau diibaratkan itu baru 1/7 panas api dunia yang paling panas. Bayangin, ya, gimana kita nggak takut, ya kan? Lah kita aja, Bu, matahari gini nih, padahal masih banyak puun. Ya, kadang kita keluar masih bingung, goga keluar panas ngaji. Ya, terkena matahari, padahal nggak langsung tuh matahari nembak kita kan? Ya, tuh matahari jaraknya antara matahari ke bumi aja berapa ribu kilo. Ya, itu kalau kita diam sebentar aja di terik matahari, kita bisa dehidrasi. Ya, bisa kekurangan cairan. Ya, nah bagaimana kalau yang namanya siksa api neraka itu yang membuat kita apa? Rasa takut yang sangat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tuh. Tapi memang Pak lagi, Bang Bu, ya. Kebanyakan, ya, kita rasa takut kepada Allah itu belum apa? Memang belum benar-benar murni. Ya, karena belum murni. Kenapa? Ya karena kita masih mengatakan, ya, masalah urusan neraka itu nanti di akhirat kan begitu. Ya, nggak kelihatan. Ya, tapi kalau orang yang beriman, benar-benar iman, jangankan dikasih lihat, dengar ceritanya aja apa? Takut kita, udah ngeri. Ya, udah apa tuh, ya, pokoknya bawaannya takut aja. Gimana sih orang takut tuh? Ya, pokoknya ngapa-ngapain yang salah, aku takut lagi masuk neraka lagi kan begini. Ya, gimana? Nanti ada orang, ya, punya lidahnya lebih panjang dari kakinya. Gimana itu kok lidahnya panjang banget, ya kan? Tuh, karena tuh orang suka ngapain? Suka ngomongin orang, ya. Ada orang perutnya gede banget, gendut, ya. Gendutnya itu serem, gedean perut gendutnya daripada badannya. Ya, tuh Rasulullah bertanya kepada Jibril, kenapa tuh ya Jibril? Kok umatku tuh perutnya gede banget? Suka makan riba. Ya, tuh ada yang laki, yang perempuan ditusuk dari bawah kemaluannya. Kenapa tuh ya Jibril? Tuh orang suka ngapain? Suka berzina. Tuh, ya. Ada yang matanya kayak film Scooby-Doo, itu matanya keluar gitu. Kan? Scooby-Doo kan gitu kalau itu kan. Nah, tuh. Kenapa itu? Tuh suka ngelihat yang haram tuh. Padahal belum ada nerakanya. Ya, artinya belum apa ya? Belum ada yang dimasukin ke dalam neraka. Tapi ya, itu udah digambarkan oleh Allah melalui Jibril kepada untuk siapa? Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi berasa serem. Allah, gimana kalau umatku nih, ya, semuanya kayak gini. Ya, makanya Nabi selalu apa? Berdoa. Dia takut kalau umat ini, ya, mendapatkan seperti yang aku diperlihatkan saat aku melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, jadi kan sekali lagi saya katakan peristiwa Isra Mi'raj itu suatu peristiwa yang di luar akal manusia. Kenapa? Kan dalam peristiwa itu memperlihatkan sesuatu, ya, yang pernah terjadi atau yang lalu, yang akan terjadi dan yang sekarang. Ya, yang lalu kan siapa itu? Kisah-kisah siapa? Kisah-kisah Nabi terdahulu. Ya, yang sedang terjadi, yang sekarang ini dan yang akan terjadi nanti. Itu kan belum ada surga, kan belum diisi ya.
Ya, neraka juga belum diisi, tapi udah diapain? Dikasih gambaran-gambarannya saja, ya. Nah, itu yang menyebabkan kita memiliki rasa takut yang sangat kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang ditakutin? Siksa api neraka. Ya, gitu. Jadi kita Pak ngelihat musuh, ya, ngelihat orang yang serem yang kita takutin apanya coba? Apa kita takut? Macam-macam. Ada yang karena wajahnya yang serem. Ya, kalau kita setan yang kita takut wajahnya. Ya kan? Ya kan serem enggak? Kamu pernah ngeliat setan? Hah? Bayangin ya. Kayak di film, kayak di buku komik itu kan setan gimana gitu kan? Ya, padahal belum tentu setan kayak gitu. Ya, itu baru bayangan kita doang. Ya. Ada yang kita takutin sama orang kenapa? Karena senjata yang dia bawa. Ya. Tuh orang kalau kita berantem dia nggak apa-apa, kita berani. Yang kita takutin apa ya? Takutnya dibawa senjata tajam, dibawa pistol, dibawa celurit, dibawa parang, dibawa golok, ya kan? Tuh kalau tangan kosong gue berani, gue ngeri takut. Nanti kalau dibawa senjata tajam, gue ngeri dah. Nah, itu kan rasa takut itu macam-macam, ya. Tapi ketika kita rasa takut kepada Allah cuma satu, akan apa? Siksa api neraka yang begitu dahsyat. Ya, makanya kita minta kepada Allah, diajarkan oleh Nabi, rasa takutku itu ya melebihi rasa takut diriku kepada yang lainnya. Ya, itu. Baik. Waqta anni hajatid dunya bisyauqi ila liqa'ik. Ya, waqta dan putuskanlah anni dariku hajatid dunia, segala macam bentuk hajat-hajat dunia, bisyauqi ila liqa'ik, ya, dengan apa? Dengan rasa rindu untuk aku bisa melihat kepadamu. Ya, artinya apa, Bu? Artinya kalau dunia ini memang aku hidup di dunia bakalan banyak melakukan dosa, ya, banyak melakukan perbuatan maksiat. Ya Allah, mendingan aku lihat kamu aja dah. Ya, buat apaan hidup di dunia penuh dengan apa? Dengan dosa, dengan maksiat, dengan kesalahan, dengan berbagai macam kezaliman yang kita lakukan. Ya, kalau orang yang benar mendingan dia minta mati aja dah. Ya, udah kalau kita aku rindu melihatmu ya Allah, ketimbang dunia ini bakal nambahin dosa gue. Ya, ketimbang jabatan yang gue punya bakal yang sarain gue, ketimbang popularitas bakal menjadikan aku sombong. Ya, mendingan janganlah. Ya, mendingan gue rindu kepadamu ya Allah tuh, yang enggak bakal menjadi suatu kesalahan buat kita tuh, ya. Makanya kita diajarin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita yang benar, Bu, contohnya Bu, Ibu ketika dikasih pilihan, Bu, mau enggak saya kasih duit banyak tapi Ibu kafir? Mau enggak? Benar enggak? Duitnya banyak triliunan. Bener enggak? Karena belum kelihatan aja duitnya. Kalau ada kelihatan mungkin mikir lagi. Hah? Iya. Karena Ustadz ngomong doang. Kalau bener saya dalam hatinya nih ya. Dalam hatinya coba kasih lihat kan. Aku mikir lagi. Ya, kan begitu orang kalau belum kelihatan belum belum yakin, tapi nanti ketika dikasih lihat lain lagi urusannya. Mudah-mudahan sih enggak. Ya, mudah-mudahan istiqomah untuk kita menjaga iman kita. Ya, karena iman enggak bisa dibeli, Bu. Ya, iman bisa dibeli enggak? Enggak bisa. Duit bisa dicari enggak? Bisa Ibu cari duit 1 triliun? Bisa, kenapa enggak bisa? Kita enggak tahu. Ya. Kita nggak tahu, kan saya bilang rezeki itu caranya datangnya ada 2, ada yang melalui kerja, ada yang nggak kerja. Ya, yang kerja ya kita mungkin nggak mampu lah. Siapa kita sih, kerjaan apa sih? Ya, yang bisa mendatangkan uang triliunan, ya kan? Itu. Nah, kali aja Allah punya tujuan lain, punya niat lain. Ketika apa? Ketika Allah itu sayang sama dia, lantaran apa ya? Lantaran itu dia cinta kepada Allah. Allah kasih min haitsu la yahtasib. Dari mana? Wallahu a'lam. Ya, buka lemari ada emas 0,5 kilo. Ya kan? Iya. Ya, kalau lagi buang sampah di tempat sampah nemu emas 3 kilo. Nah,
Diam-diam yang begitu tuh kan. Itu hal-hal kayak gitu Bu, nggak ada mustahil. Ya, itu Allah punya cara, kita nggak tahu. Ya, tuh. Makanya sekali lagi jangan sampai kita jual iman kita dengan apa? Dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara. Duit Bu 1 triliun nggak bakal kita bawa mati. Ya, tapi iman bakal kita apain? Kita bawa mati. Ya, yang 1 triliun, ya, triliunan uang kita punya Bu, itu nggak bakal kita bawa mati. Ya, kita tinggal. Ya, apa saja kita bawa cuma amal kita. Ya, tuh orang yang diiringi oleh orang mati kan ada 3, 2 pulang, 1 balik, tetap. Ya, keluarganya pulang, ya, hartanya pulang. Yang diam apa aja tuh? Amal dia. Ya, kalau itu orang yang mati pinjam, gue pinjam dong amalmu buat ngejawab pertanyaan nanti idrot apa munkar nakir. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, lalu gimana caranya kita minjem amal? Ya, kalau Allah sudah katakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang melakukan kesalahan itu tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Dia yang berbuat dosa kok gue yang dipenjara. Ya, dia yang melakukan apa maksiat kok orang lain yang diapain? Ya, yang disiksa. Nggak ada. Kalau di dunia bisa kayak gitu. Ya, tapi di akhirat Allah nggak bakal salah memutuskan. Ya, Allah nggak akan pernah berbuat dosa sedikit pun kepada hambanya. Ya, tapi hambanya lah yang berbuat apa ya? Dosa kepada Allah, apalagi kepada dirinya. Ya, bayangin kalau kita masih berbuat dosa atau zalim kepada diri kita, berarti kita orang apaan tuh? Zalim banget. Ame dirinya aja berbuat zalim, apalagi ame orang lain tuh. Makanya kita selalu baca doa apa Bu? Rabbana zalamna anfusana. Tuhan, kami selalu menzalimi diri kami. Ya, tuh. Wa illam taghfir lana, jika kamu tidak mengampuni dosa kami, apa lanjutannya? Lanakunanna minal khasirin, maka kami kelak akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, rugi kalau dosa kita enggak diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi mendingan ya duit biasa aja tapi iman kita ada ya. Daripada kita enggak punya iman duit kita triliunan gitu. Benar ya? Alhamdulillah. Itu berarti mantap ini ya. Wahnya berat, lagi nggak ada tempatnya nyimpennya. Ya, kita punya duit segitu di dunia ditanyain KPK nanti Bu. Ya, ya, bukan masalah apa-apanya, masa sih orang Ayubi punya duit triliunan, ya kan? Ya, duit dari mana ya kan begitu. Ya, tapi itu semua tergantung apa keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Wa idza aqrarta a'yuna ahli dunya ya min dunyahum fa aqrir aini min ibadatik. Ya, wa idza aqrarta a'yuna ahli dunya ya, apabila engkau telah memberikan keputusan kepada orang-orang yang cinta kepada dunia min dunyahum, dari dunia mereka, fa aqrir aini min ibadatik, dan berikanlah keputusan untukku untuk selalu beribadah kepadamu saja. Artinya biarin dah orang sibuk sama dunia ya Allah, yang penting diriku nih. Ya, biarinlah orang punya duit banyak ya, mendingan gua duit pas-pasan tapi ibadah kepadamu-nya mantep ya Allah. Tuh, ya. Karena kita kan yang namanya duit, yang namanya rezeki itu Bu, bukan dilihat dari banyaknya. Ya, tapi apanya sih? Dari manfaatnya. Ya, kan sering kali saya sampaikan di dalam kitab ya, apa namanya tafsir yang dikarang oleh Al-Imam ya. Imam siapa namanya itu? Pengarang kitab As-Sabuni ya. Itu disebutkan an-rizqa laisa mimma yahsulu bihi. Ya, yang namanya rezeki itu bukan dilihat dari banyaknya yang kita punya. Ya, wa innama mimma yantafi'u bihi. Ya, akan tetapi yang namanya rezeki itu adalah apa? Yang dilihat manfaatnya. Ya,
itu duit banyak manfaatnya, maksudnya manfaat buat nyelamatin dia di dunia atau enggak? Ya, buat menjadikan dia itu dekat sama Allah apa enggak? Ya, buat menjadikan tuh hatinya atau keluarganya itu hidup damai atau enggak? Ya, jangan sampai lantaran duit banyak tapi banyak fitnah yang terjadi. Ya, kita duit banyak dituduh orang, difitnah orang, punya babi ngepet, ya, punya tuyul, ya kan, korupsi, ya, bohongin orang atau nipu orang, tuh macam-macam kan jadi fitnah tuh. Ya, tuh, emang serba salah Bu, kita hidup di dunia ini, kita senang juga disalahin orang, kita susah disorakin. Ya Bu, ya benar Pak? Oh benar. Ya, kita senang nih disirikin sama orang, ya kan? Tuh, kita susah diapain? Tepuk tangan ya udah, ya, biarin aja. Ya, tuh. Nah, kita ngindar dari kita Bu, karena kapasitas kita untuk menahan sabar itu masih dikit. Ya, kita kadang sabar kita masih minim. Ya, gampang kita kepancing dengan emosi. Ya, kita dengar ada orang ngadu kayak gitu langsung emosi kita naik, darah kita naik. Tensinya dari 110 jadi 250. Kesel. Ya. Kesel. Siapa sih yang ngomong? Ya, siapa sih yang ngomong? Akhirnya apa? Pelu mulutnya nggak bisa ngomong. Aja. Ya, udah diemin aja. Makanya hidup kayak gini aja dah, biasa-biasa aja. Ya, enak makan nasi sama ayam goreng, sama daging rendang, sama dendeng empal, enak. Cukup udah. Ya. Mau makan ke sambal terus-terusan? Ya, benar. Ya, sambal terasi ya. Enak lah pokoknya. Ya, nggak perlu kita terlalu kaya banget juga, jangan. Susah banget juga ya. Jangan, yang sedang-sedang saja. Ya, yang sedang aja Bu. Karena Allah tahu ya kapasitas kesabaran kita masih minim. Ya, kita kadang lebih banyak kepancing sama apa ya? Emosi kita. Ya, tuh. Padahal orang belum tentu ngomongin kayak gitu, ya. Tuh, marah-marah, tensi naik, ya, gula darah naik, asam urat tinggi, ya kan? Kan semuanya itu akhirnya apa? Pingsan. Nah, lo siapa yang dosa? Sendiri pingsan. Jadi kita ngapa kita pikirin? Itu, ya, udah kita hidup apa adanya aja dah. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang apa itu? Yang qanaah, ya, yang selalu menerima dengan apa yang ada Allah berikan kepada kita, ya. Jangan kita Bu mengharap sesuatu yang orang lain punya. Ya, kan Allah sudah katakan wala tatamannau ma faddalallahu ba'dukum ala ba'din. Ya, janganlah kalian mengharap terhadap apa-apa yang udah orang lain punya. Ya, orang lain punya, Allah lebih tahu kapasitas dia untuk mengelola harta seperti apa. Ya, kapasitas si A, si B, si C, si D, si E sampai si Z itu berbeda-beda Bu. Ya, beda dalam menyikapi saat orang dikasih harta. Ya, tuh makanya kita udahlah kun qanaatan. Jadilah kita orang-orang dulu apa? Qanaah. Apa sih qanaah itu? Nerimo. Ya, apa adanya. Ya, orang lain punya, kita nggak punya, alhamdulillah. Ya, yang penting aku masih punya hati. Tuh. Ya kan? Itu aja buat nyenengin diri. Ya. Yang penting aku masih punya hati. Yang penting aku masih memiliki kekasih yang selalu cinta kepadaku, katanya. Ya. Tuh, aku bersyukur kepada Allah diberikan seorang pendamping hidup yang bisa menenangkan hatiku. Di saat orang susah, aku pun susah. Di saat orang senang, aku pun susah, nggak apa-apa. Yang penting aku selalu bersamamu. Itu udah enak aja tuh. Ya, itu doa yang diajarin. Enak-enakin aja Bu hidup di dunia ini. Ya, jangan kita ngapain terlalu diambil pusing. Ya, ngapain sih dunia bikin pusing kita? Ya, karena hidup hanya sementara. Ya, hidup sementara, dunia selamanya. Baik. Ya, nikmatin aja dah. Ya, saat ini kita makan pakai sayur asam, suatu saat kita bakal makan nasi pakai sayur sop. Ya kan? Kita tahu nggak? Nggak tahu. Ya,
Sopnya masih sop tangkal, masih mending makan sop tangkal daripada orang makan sop tulang. Kalau tangkal masih ada dagingnya dikit-dikit. Ya. Kalau udah tulang buang direbus. Ya, lotot itu tuh. Ya. Ada sedep tulang gitu kan, masih mending. Ya. Masih mending makan sop tulang ketimbang makan sop sayuran doang. Ya kan? Masih mending makan ya sop sayuran daripada orang masak kuahnya doang. Bening? Ya, enggak ada apa-apaan. Ya, alhamdulillah. Ya, masih mending kita makan sop bening ketimbang orang nggak bisa makan. Tuh. Itu kita ngitungnya kayak gitu Bu, perhatian itu. Biar kita selalu syukur. Ya, masih mending makan ya disuapin ke orang udah nggak bisa makan. Oh, itu aja. Ya, masih mending gue masih disuapin ke orang udah dikuburin. Nah, ya, itu yang paling akhir itu. Ya, makanya udah jangan kita terlalu mengharap sesuatu yang ya belum kelihatan. Ya, kita minta aja kepada Allah, ya Allah berikanlah hidup di dunia yang terbaik. Dah doa yang sapu jagat kemarin tuh kita pelajari, jangan lupa kita baca terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, baik. Doa yang berikutnya yaitu doa mohon dibukakan hati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma iftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa 'amalan bi kitabika rawahu at-Tabrani. Ya, ini doa mohon dibukakan hati kita Bu. Ya, bukan dibukakan pintu kita tapi hati kita. Ya, tuh. Apa doanya? Allahumma ftahli masami'a qalbi. Ya Allah, bukakanlah pendengaran hatiku. Ya. Jadi hati juga bisa mendengar ya. Bukan bisa ngelihat doang tuh hebatnya, Bu. Ya. Kalau mata bisa ngelihat doang enggak bisa dengar. Kuping bisa dengar doang enggak bisa ngelihat, tapi hati bisa melihat dan bisa mendengar. Tuh gimana tuh? Padahal enggak kelihatan tuh hati ya. Hah? Perasaan? Gimana contoh gambarannya gimana Pak perasaan? Gimana coba perasaannya? Ya, memang kalau bicara hati Bu susah kita. Ya, tuh. Karena hati sesuatu yang tidak terlihat jangan kita anggap dia tidak berguna buat kita. Ya, justru yang nggak kelihatan ini yang banyak perannya. Ya, sama seperti Bu kita bilang orang yang berjuang sana-sini itu orang di belakang layar nggak ada fungsinya, belum tentu. Ya, justru yang di belakang layar itu mereka yang mainnya kepada Allah bukan kepada manusia. Ya, hebat mereka itu. Ya, di mata manusia mah nggak ada apa-apanya, biarin aja. Tapi di mata Allah jasanya sangat luar biasa untuk kepentingan umum. Ya, nah ini minta kita kepada Allah, ya Allah bukakanlah pendengaran hatiku. Untuk apa? Lidzikrika, agar selalu ingat kepadamu. Ya Bu, kenapa hati yang disuruh? Karena hati nggak bisa dibohongin. Ya Bu, kita sekarang lihat duit, kita bilang duit banyak banget, gua bakal ini dan nih. Ya, taat kepada Allah. Tapi nanti ketika duit udah di tangan kita, bisa jamin nggak kalau kita bakal selalu ingat kepada Allah? Belum tentu. Ya, tapi kalau hati yang berbicara udah lain lagi dah tuh. Ya, pokoknya apapun kondisi hidup yang aku jalani ya Allah, bukakan hatiku untuk selalu apa? Ingat kepadamu. Saat susah kita ingat kepada Allah, saat senang kita ingat kepada Allah. Jangan saat susah doang kita hidup kepada Allah, tapi saat kita senang kita apa ya? Lupa kepada Allah. Ini jangan ambil. Ya, banyak Bu kisah-kisah yang seperti itu, jangan jauh-jauh lah. Seperti Korun tuh, ya kan? Korun lagi susah-susahnya, ya lebih susah Korun daripada ibu-ibu. Dulu tuh. Iya benar. Ya, dia berdoa sama Allah, ya Allah seandainya, dengan seandainya, ya kan? Engkau berikan harta kepadaku ya Allah yang melimpah.
ya, maka aku akan selalu berbuat baik kepada orang-orang, aku akan sedekahkan, aku akan begini, aku akan begitu, ya Allah berikan ya Allah. Allah kasih. Kira-kira Allah tahu gak tuh Qarun bakal begitu? Tahu. Ya, diuji, gue pengen lihat turun, ya dikasih, bro, harta yang melimpah. Ya, kalau kita doa kita nggak belum dikasih bu, karena Allah tahu kapasitas dengan kita. Nggak bisa, ya. Pengen kayak Qarun, enggak, ya. Agak ada dah, jangan mimpi itu, ya. Itu begitu dikasih nikmat keduniaan berupa harta yang begitu banyak, lupa, ya. Dia nyangka kalau ini adalah hasil usahaku, ini adalah hasil jerih payahku, ini adalah hasil kemampuanku, bukan dari siapa-siapa. Siapapun yang minta kepadaku tidak akan aku berikan. Kenapa? Dunia harus mencari sendiri, kerja katanya. Sombong. Akhirnya apa? Ya udah. Bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, bukan hitungan menit, tapi bukan dengan detik, sekejap mata. Apa tuh? Hartanya ditelan oleh bumi. Ya, ditelan, gue makan lo, harta Qarun semua ditelan, habis dimakan bumi, blok itu bu. Ya, alhamdulillah. Ya, kita mau kayak gitu kayak Qarun. Ya. Tanya lagi, mendingan harta banyak nanti ditelan bumi apa begini aja mendingan? Begini aja. Ya. Semua mau. Iya, apa ya? Tuh, udah ya. Tuh. Jadi kalau bicara hati nggak bisa, kita akan berdusta. Ya, kita bisa berdusta melalui kata-kata, tapi kita tidak bisa berdusta melalui hati kita. Ya, ibu bisa melihat dah ketika ibu tanya kepada suami ibu tanya, bang, abang sayang gak sih sama saya? Lihat mata hati dan mata ini. Tatapan matanya ibu lihat ya. Ketika dia berbicara, matanya tuh bola matanya goyang-goyang, berarti nggak tulus cintanya dia. Coba saya kasih. Coba. Ya. Kalau bola matanya gerak-gerak ini, berarti belum tulus. Coba ntar pulang coba. Ya. Biasa aja coba ntar. Dia lagi santai, lagi berduaan gitu, lagi mau tidur lah. Ya, bang, nanya. Nah, apa sih? Ayo boleh nanya kan? Nanya apaan sih? Nanya sebentar aja. Ya. Ya nggak apa-apa buat uji. Ya. Ketika ibu habis bertanya, jangan fokus ke yang lain, fokus ke matanya aja. Ya, jangan mulut bisa dimainin. Tapi mata. Ya. Kalau lagi ngomong menjawab mata, bulu mata apa? Bola matanya goyang-goyang, berarti belum ikhlas dia. Belum tulus cintanya. Coba praktekin. Praktekin menung ya. Cobain. Ya, buktiin tak. Ya, Bukhari benar kan coba. Ya. Nah, orang bukan bu, coba bu, orang yang bohong aja bu, jangan ibu lihat mulutnya, matanya. Ya, kalau ngomong tuh matanya nggak tenang, berarti ngomongnya bohong. Tapi kalau dia fokus, gitu kan, udah, insya Allah tuh omongan itu dari hati dia tuh. Ya, hati naik ke mulut mengeluarkan. Ya bu ya. Benar kan? Ya. Warzuqni ta'ataka, ya, dan berikanlah kepadaku rezeki untuk bisa selalu apa? Taat kepadamu. Ya, artinya rezeki itu apapun yang Allah kasih, entah itu rezeki berupa kesehatan, entah itu rezeki berupa materi, entah itu rezeki berupa waktu, entah itu rezeki berupa ketenangan, jadikan itu semua agar kita selalu apa? Taat kepada Allah. Ya, bukan dalam hal kita justru kebalikannya. Allah udah kita kasih sehat kita, badan sehat, kaki sehat, mata sehat, pikiran sehat, tapi kebalikannya. Apa yang kita lakukan? Maksiat kepada Allah. Ini yang akan menjadikan Allah itu menjadi apa? Murka sama kita.
Ya, Allah akan menjadi marah sama kita lantaran apa? Kita membalik rezeki yang seharusnya Allah berikan kepada kita. Biar apa? Taat. Ya, apa itu taat, Bu? Taat ya kita apa sih? Mengerjakan segala perintah-perintah Allah dalam kondisi apapun dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah dalam kondisi apapun juga. Ya, larangan kalau itu haram, Bu, meskipun kita lagi susah kayak gimana banget jangan ambil. Ya, mending gua makan ayam ketimbang makan tempe bohong. Maaf balik, mendingan gua makan tempe bener daripada makan ayam bohong. Ya, impi. Ya, artinya Bu, kita makan ayam tapi hasil nipu. Ya, mendingan kita makan telur doang atau tempe sama telur tapi hasil yang halal. Enak. Coba ya. Iya, telur diladu enak, diceplok enak, didadar enak. Ya, buat nasi goreng enak, buat makan pakai Indomie enak. Ya, mungkin telur mata sapi enak, telur mata ayam enak. Belum dengar kan telur mata ayam? Coba entar. Ya. Ya. Baik, ya. Wa ta'ata rasulika. Ya. Dan juga ya rezeki agar menjadikan aku itu taat kepada Rasul. Coba Bu, cuma dua kita disuruh. Ya, minta taat kepada Allah dan minta taat kepada Rasul. Apa maksudnya taat kepada Rasul, Bu? Yaitu kita ngerjain perintah-perintah Rasul dan meninggalkan larangan-larangan Rasul. Ustadz, sekarang orang banyak ngomong bid'ah dulu, jadi saya bingung. Jangan bingung. Ya, yang namanya sunnah itu nggak mesti Rasul harus ngerjain. Ya, ada satu kan dalam namanya sunnah itu kan ada tiga. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Ya, sunnah qauliyah adalah sunnah berupa ucapan Nabi. Ya, perkataan Nabi. Ada sunnah fi'liyah berupa apa? Perbuatan Nabi, pekerjaan Nabi. Yang terakhir nih, takririyah. Nabi nggak kerjain, Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak merintah, Nabi nggak larang, sahabat ngerjain, Nabi biarin. Berarti sunnah Nabi juga. Jangan dibilang bid'ah. Apa bid'ah? Wa kullu dalal, wa kullu bid'atin dalal, wa kullu dalal finnar. Ya Allah. Jangan jauh-jauh Bu. Ibu kalau sholat ketika habis takbiratul ihram ibu baca doa apa? Allahu Akbar. Mesti baca apaan? Bingung amat kayak nggak pernah sholat. Doa kita bacanya. Ya. Apa doa kita yang kita baca? Oh. Itu yang kita tahu itu doang kan? Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kan ada lagi doa kita itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Tuh. Ya. Ada lagi nanti doanya waqsil bil ma'i wassalji wal barad. Itu doa kita juga tuh, Bu. Jarang ibu baca. Ya, asal ibu tahu tuh yang baca doa kita Allahu Akbar kabira itu adalah para sahabat bukan Nabi. Ya, sahabat dengar, Nabi dengar. Ya, para sahabat baca itu. Ya, ketika selesai Nabi enggak larang, Nabi enggak nyuruh. Sahabat nanya, "Gimana Rasul? Saya baca tadi doa tadi." Tuh, kata Nabi itu. Bagus itu katanya. Ya, bacaan seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada wa ma ana ada dua. Ada wa ma ana. Ya, enggak ada namanya. Kalau wama musyrik, wa ana muslim. Tadi apa? Yang pertama musyrik apa muslim dulu coba? Katanya muslim bacanya. Wama ana minal muslimin.
Duluan musyrik yang muslim dulu. Muslim. Saya bukan orang muslim, kan saya orang muslim. Iya bacanya yang pertama ada manye, yang kedua enggak ada manye. Kalau wama berarti apa? Minal musyrikin. Wa ana minal muslimin. Jangan salah. Ya. Makanya pelan-pelan pahamin artinya biar nggak kebolak-balik. Ya. Wa ma ana minal muslimin lah. Lu nggak mau jadi orang muslim. Ya. Kalau orang muslim jangan ada manye. Itu manye itu adalah ma nafi. Ya, kalau ana baru wa ana minal muslimin. Ya, jadi yang pertama ada apanya? Manye. Coba lu sholat pada ya. Terbalik Aisyah. Balik dia. Mungkin ada sebab terbalik gitu. Saya tanya artinya. Coba akhir habis itu baca apa bacaan habis itu bacaan lanjutannya apa coba? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Ya, terus kita pesan apa? Coba lihat ada yang ma atau enggak yang terakhir. Wa anna langsung wa anna. Kalau ma yang tadi yang pertama tuh. Ya. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ngomongnya kapan jadi datang? Baru doa iftitahnya dulu. Tuh ya. Itu doa iftitah yang kita baca tuh bukan dari Nabi. Berarti sahabat bid'ah dong. Kok enggak diomelin Nabi kalau bid'ah? Ya, bukan bid'ah ya. Tuh, jadi jangan apa-apa dibilang bid'ah. Makan enggak pakai sendok bid'ah. Ya, coba sunnah Nabi makan berapa jari? 3. Kenapa kita pakai 5 jari? Banyak kan? Coba ibu makan nasi pakai sayur pakai 3 jari. Makan pagi selesainya sore. Agak ngaji kan? Jadi hukum itu bersifat kondisional. Orang makan nasi disuruh pakai tangan. Ini nggak selesai itu kuahnya bakal kebuang. Pakai apa? Pakai sendok, irup, ya. Tuh. Jadi jangan apa-apa dibilang bid'ah. Nah itu pergi haji, pergi umroh yang naik pesawat, naik ontak sono. Ya kan zaman Nabi belum ada sendok. Ya, zaman Nabi ada sendok nggak? Nggak ada. Ya kan, suruh pakai 3 jari. Sunnah memang benar sunnah. Kalau memang kan dulu Nabi makannya gandum. Ya gandum itu kan kayak roti. Roti pengen pakai 2 jari juga bisa kan ngambil. Kayak nanten. Nanten nggak ada yang berhasil begini nih. Ya. Kayak ujungnya doang. Kayak orang jijik gitu ya. Ya. Itu roti yang dimakan. Kalau kita makan nasi pakai 2 jari, 3 jari. Allah. Ya. Kapan habisnya? Makan di restoran keren, ada kuahnya nggak kasih sendok, dioyot sama dia, tawain orang.
Kenapa bid'ah? Coba yang perhatiin dah orang-orang yang suka membid'ahkan Allah tuh sekali-kali coba adakan semacam apa namanya itu ya apa istilahnya itu kalau dalam keilmuan itu penelitian ya akan penelitian. Suatu saat ibu berkunjung ke tempat restoran yang mahal, coba lihat orang yang berjenggot makan ya makan pakai kuah. Coba perhatiin masa pakai sendok. Iya lah, sendok kan. Masa kayak gini? Kan saya bilang itu bid'ah. Jangan orang dibilang bid'ah mulu. Ya, dia sendiri ngelakuin bid'ah. Tuh, banyak Bu yang Nabi nggak kerjain tapi sahabat ngerjain. Itu namanya sunnah taqririyah namanya. Ya, tuh, jangan apa disalahin. Sahabat nggak ngerjain. Ya, kemudian siapa yang ngerjain? Tabi'in nggak kerjain, tabi'in nggak kerjain, siapa ulama kita? Bagus nggak? Bagus, kerjain. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya Bu ya, tuh. Ya kita ngadain 7 bulan mah ada perintahnya. Nggak ada. Nabi kagak, sahabat kagak. Itu kan ijtihad ulama. Ya kan bagus. Kenapa? Ngajarin anak dari sedini mungkin kita didik biar nanti apa-apa baca Quran, apa-apa zikir, apa-apa ingat kepada Allah gitu. Ya, itu tujuannya gitu. Masa ulama orang dulu sih? Ya kan? Jadi segala sesuatu itu dipandang dari segi apanya? Maslahah yang ada. Ya, bukan mudarat. Ya, kalau mudarat itu wajib kita apain? Kita tinggalin. Tuh, ya Bu ya. Baik. Ya, jadi jangan kita terpengaruh apa-apa kita bilang apa? Bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ya. Jangan kita jangan ikut-ikutan ya Bu. Ya. Tuh. Baik. Wa amalan bi kitabika. Ya, dan selalu mengamalkan atau melakukan perbuatan di kitabika sesuai dengan kitabmu ya Allah, yaitu kitab suci Al-Quran dengan aturan yang ada. Jangan kita berbuat semau kita Bu. Kalau namanya binatang berbuat semau dia wajar, nggak punya apaan, nggak punya akal, dia mau kawin sembarangan boleh gak? Boleh. Ya, binatang. Ya, tapi orang kalau kawin sembarangan berarti dia apa? Iya kan? Orang namanya binatang, maaf orang namanya binatang. Binatang itu kan dia nggak pakai nikah, ya. Tuh, ya jangankan dia, ya, apa namanya hewan betina yang disikat, ibunya kadang disikat sama dia. Bukan ibunya, kadang neneknya disikat, ada gak? Coba ibu perhatiin dah. Yang punya kucing, ya, itu dari nenek punya anak punya cucu. Nanti itu cucu udah gede, nenek dikawinin. Jadi punya anak dari cucu. Jadi saya perhatikan penelitian namanya itu. Ya, itu sekecil memang tapi menjadi bahan buat penelitian kita. Ya, tuh. Nah, kita beramal sesuai dengan apa? Dengan kitab Allah yang udah ada dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, yang namanya jual beli hukumnya halal, riba haram. Ya, nikah halal enggak? Halal. Zina haram. Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati perbuatan zina. Deketin aja Pak, jangan apalagi ngelakuin. Ya, tuh. Makan disuruh dari yang apa? Yang halal. Ya, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum jangan apa ya? Jangan sampai begah. Iya, kita makan kan jangan sampai begah. Nabi kan nyuruh apa ya? Nabi enggak akan makan kecuali dalam keadaan lapar. Dan Nabi makan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita belum berhenti kalau belum kan? Itu kan Nabi katanya. Ya, kita nggak lapar aja ada makanan beda kita mbak. Ya, kondangan disuruh makanannya apa itu? Ya, pokoknya lauk menu yang paling beratnya itu ikan pesmol contohnya. Tempat lain ada ayam bekakak. Makan. Ya, yang kedua lagi sate kelinci. Makan. Ya, gue belum nyobain sate kelinci kan contohnya. Ya kan? Masih makan enggak? Ada udah apa kita nih?
Nah, itu yang dosa begitu tuh. Ya, sampai kekenyangan akhirnya apa? Ya, akhirnya apa tuh? Muntah, itu yang jadi dosa. Ya, tuh. Tapi Allah dan Rasulullah sudah mengajarin, ya, makan seperlunya saja. Jangan berlebihan. Ya. Tuh, kalau berlebihan nanti dampak negatifnya akan berbahaya buat siapa? Buat diri kita juga. Seenak-enaknya makan, Bu, senikmat-nikmatnya kita makan, pasti kita berhenti kalau udah apa? Ya, nggak ada orang udah kenyang dipaksain gitu, udah nggak enak gitu. Ya, kalau bak pulang lain ya, Nah, Ada di rumah. coba di rumah tuh lain tuh. Ya, makan pada bawa kempek gitu kan, kempeknya tadi itu. Ya. Laki gak ada, ya, nggak ada yang beda. Sekarang udah sama, mau laki perempuan sama aja sekarang. Ya, nggak boleh meleng dikit, makanan depan kita udah hilang aja. Ya, tuh. Nah, ibu sekalian, cukup kita baca 2 hadis dulu pada siang hari ini. Mudah-mudahan 2 hadis yang kita baca menjadi suatu ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Fatihah.